Halo semua, kembali lagi di rumah kelas. Kali ini kita akan belajar fisika. Teman-teman semua, apakah dari kalian pernah berpindah dari satu titik ke titik lainnya? Nah, apakah kita bisa menghitung perpindahan melalui sebuah vektor? Mari kita bahas pada video kali ini. Adapun yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang vektor bab 3 kelas 10 mengenai bagian ketiga, yakni pengurangan vektor dan vektor perpindahan. Yang pertama, kita akan bahas mengenai pengurangan vektor. Pengurangan vektor pada prinsipnya sama dengan penjumlahan vektor. Tetapi dalam hal ini, salah satu vektor mempunyai arah yang berlawanan. Misalnya vektor A dan vektor B. Jika kita kurangkan, coba kita cermati pada gambar bahwa ada dua vektor, vektor A dan juga vektor B. Dan vektor B ini kita jika kurangkan dia dengan vektor A, maka dia akan berlawanan arah. Apabila kita tuliskan secara matematis, maka vektor A dikurang vektor B itu sama dengan vektor A ditambah minus vektor B, di mana minus vektor B adalah vektor yang sama dengan vektor B, tetapi berlawanan arah. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang vektor perpindahan. Perpindahan pada suatu bidang didefinisikan sebagai perubahan posisi antar partikel pada waktu tertentu. Perpindahan termasuk dalam besaran vektor. Misalnya, suatu titik A berada pada titik X1 dan Y1, dan titik B berada pada posisi X2 dan Y2. Bisa kita lihat pada gambar yang ada di video ini. Nah, vektor posisi dari titik A dan titik B dapat kita tuliskan sebagai vektor R1 dan vektor R2. Di mana vektor R1 itu sama dengan X1 I topi ditambah dengan Y1 J topi. Untuk vektor R2 itu sama dengan X2 I topi ditambah dengan Y2 J topi. Coba kita amati kembali gambar yang ada pada video ini. Jika titik A yang berada pada posisi R1 vektor ke titik B pada posisi R2 vektor, selisih antara R1 vektor dan R2 vektor merupakan perpindahan titik materi dan dinotasikan dengan delta R vektor. Perpindahan adalah perubahan posisi suatu titik materi pada selang waktu tertentu. Perpindahan dari R1 dan R2 dapat kita rumuskan sebagai berikut, bahwa delta R itu sama dengan R2 vektor dikurang dengan R1 vektor, sama dengan X2 I topi ditambah dengan Y2 J topi dikurang dengan X1 I topi ditambah dengan Y1 J topi. Maka delta R sama dengan X2 dikurang X1 I topi ditambah dengan Y2 dikurang Y1 kali J topi, sama dengan delta X I topi ditambah dengan delta Y J topi. Adapun perpindahan dari R2 dan R1 dapat kita rumuskan sebagai berikut. Kita perhatikan pada persamaan kedua, maka delta R itu sama dengan R1 vektor dikurang dengan R2 vektor, sama dengan X1 I topi ditambah dengan Y1 J topi dikurang dengan X2 I topi ditambah dengan Y2 J topi, sama dengan X1 dikurang X2 I topi ditambah dengan Y1 minus Y2 J topi, sama dengan minus delta X I topi dikurang dengan delta Y J topi. Itulah tadi persamaan dari vektor perpindahan. Dari persamaan yang telah kita uraikan tadi, maka kita bisa menentukan besar perpindahannya yang dirumuskan sebagai berikut, bahwa delta R itu sama dengan akar kuadrat dari delta X pangkat 2 ditambah dengan delta Y pangkat 2. Untuk memahami lebih dalam mengenai pengurangan vektor dan juga vektor perpindahan, alangkah baiknya kita akan mengerjakan contoh soal yang telah aku berikan pada video ini. Contoh soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Terdapat dua buah vektor, yakni vektor A dan juga vektor minus B, sehingga memiliki sebuah resultan. Nah, pengurangan vektor A dan vektor B dinyatakan dalam persamaan A, R sama dengan A minus B, B, R sama dengan A minus B, C, R sama dengan minus A minus B, D, R sama dengan minus A kurang B,
Kemudian E, R sama dengan minus A tambah B. Teman-teman bisa pause video ini kemudian mencocokkan jawabannya nanti. Berdasarkan contoh soal nomor 1, maka kita bisa menentukan jawabannya bahwa jawabannya adalah A, R sama dengan A kurang B. Selanjutnya contoh soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Di sini terdapat sebuah sumbu X dan Y, lalu ada sebuah partikel berpindah dari titik A, yakni pada posisi 2,3, kemudian menuju titik B, 6,8. Berapakah perpindahan partikel dari R1 dan R2 serta besar perpindahan dari partikel tersebut? Nah, teman-teman bisa mempause video ini kemudian mencocokkan jawabannya pada videoku nanti. Berdasarkan contoh soal nomor 2, kita bisa menentukan jawaban, yakni mencari perpindahan partikel dan juga besar perpindahan partikel tersebut. Yang pertama, mencari perpindahan partikel. Kita bisa menerapkan persamaan delta R sama dengan R2 vektor dikurang dengan R1 vektor. Maka kita masukkan ke dalam persamaan bahwa delta R sama dengan 6I topi ditambah dengan 8J topi dikurang 2I topi tambah dengan 3J topi. Maka delta R sama dengan 6 dikurang 2I topi ditambah 8 dikurang 3J topi. Maka hasil dari perpindahan partikel ini adalah delta R sama dengan 4I topi tambah dengan 5J topi. Yang kedua, mencari besar perpindahan partikelnya. Maka kita bisa menerapkan persamaan delta R sama dengan akar kuadrat dari delta X pangkat 2 tambah dengan delta Y pangkat 2. Maka delta R sama dengan akar kuadrat dari 4 pangkat 2 tambah dengan 5 pangkat 2. Maka delta R sama dengan akar kuadrat dari 16 tambah 25. Maka delta R sama dengan akar 41. Adapun akar 41 ini adalah 6,4. Maka kita dapat menemukan jawaban dari perpindahan partikel tersebut berada pada posisi delta R sama dengan 4I topi tambah dengan 5J topi dan besar perpindahannya yakni sebesar 6,4. Itulah tadi penjelasan mengenai pengurangan vektor serta vektor perpindahan. Nah, pengurangan vektor dan juga vektor perpindahan ini akan sangat berguna ketika kalian akan menemukan materi tentang perpindahan maupun kecepatan maupun gaya dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, apabila kalian memiliki pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar dan jangan lupa mengerjakan soal yang telah aku berikan pada link deskripsi di bawah ini. Terima kasih.